Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin, pada pagi hari ini di acara ngobrol santai saya sudah berada di rumah Kasepuhan Banten. Ini adalah tokoh pendiri Provinsi Banten, Pak Haji Mbae Mulyasari. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Syukur alhamdulillah Pak Haji bisa ada di channel kita, Bang Ocing, di yang temanya mungkin karena ke depan sebentar lagi Banten akan ulang tahun Pak Haji. Ulang tahun yang ke-20 di 4 Oktober nanti. Secara tidak langsung harus ada flashback atau refleksi bahwa hari ini seperti ini, kondisinya seperti ini, kita anak-anak muda menikmati provinsi, pasti di balik itu ada perjuangan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kami ingin juga mendengar lagi refleksi yang, karena Pak Haji Mbae ini adalah seorang yang langsung terjun membidani juga dengan seluk-beluk perjalanannya, pergerakannya, sehingga Banten hari ini menjadi provinsi. Yang pertama mungkin Pak Haji, mungkin kita ingin mendengar ulang bahwa bagaimana sih perjalanannya, kenapa yang konon katanya Banten ini udah dari tahun dulu 66 sudah muncul. Gimana itu Pak? Ya, alhamdulillah memang perjuangan masyarakat Banten untuk membentuk provinsi, ya, memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat sudah cukup lama. Bahkan dari tahun 50-an. Oh, tahun 50 nih? Ya, tahun 50-an sudah ada gerakan-gerakan seperti itu. Nah, kemudian tahun 60-an juga makin menguat. Ketika itu para aktivisnya, senior-senior saya, baik di PII maupun di KAPI, seperti misalnya yang masih ada sekarang Kak Hasan Alaidrus atau Kak Idut, ya. Idut, ya. Kemudian Allah Yarham Kak Wes Korni yang sudah tidak ada. Kemudian juga ada Kang Uku Mangku, dan banyak lagi lah yang sudah tidak ada, yang sudah meninggalkan kita. Dan hari ini salah seorang pejuang juga yang cukup sangat gigih, yaitu Kak Mukhtar Mandala, hari ini wafat. Kita doakan semoga Allah mengampuni segala dosanya, dan semoga Allah melipat gandakan pahala kebaikan. Amin. Allah terangi kuburnya, lapangan kuburnya, dan dijadikan kuburnya sebagian dari taman surga. Amin. Nah, jadi pada tahun 60-an itu pasca pecah pemberontakan, pengkhianatan gerakan 30 September PKI. Nah, itu para aktivis ini ditangkepin. Oh, yang ini rata-rata aktivis di mana tuh? Di sini? Apa di Banten? Baik yang di Banten maupun yang ada di luar Banten ketika itu. Nah, karena dituduh bahwa itu gerakan PKI. Iya. Itu sangat sensitif. Nah, kemudian setelah itu sepi. Ya, para aktivis mungkin karena takut dicap PKI, ya gitu. Jadi menyuarakannya ya, karena kita semua orang-orang yang anti PKI, ya. Saya dengan Kak Idut, dengan Kak Wes itu aktivis PII, Pelajar Islam Indonesia, dan juga KAPI. Berarti waktu itu umur Pak Haji berapa? Tahun 60-an saya SMP. Oh, SMP udah terlibat? Udah SMP, hanya tidak terjun langsung lah, ya gitu, karena saya ngikutin para senior aja. Nah, tapi kalau di gerakan aksi-aksi saya ikut sebagai aktivis pelajar, pemuda pelajar Indonesia, KAPI. Kemudian di mahasiswa kan ada kami. Bahkan begitu saya masuk SMA pun saya masuk menjadi anggota batalion pelajar. Batalion pelajar 1 SMA Negeri 1 Serang. Saya menjabat komandan Kompi 3 waktu itu. Nah, di mahasiswa waktu itu belum ada menwa. Tapi yang ada adalah walawa, wajib latih mahasiswa. Oh, walawa, ya? Walawa. Nah, jadi tahun 60-an itu karena dituduh PKI, para aktivisnya pada takut lah ya. Iya, semua takut lah. Siapa sih yang gak serem dituduh PKI pada saat itu? Ya, sudah sepi kan. Nah, seiring perjalanan waktu, ya, saya juga kemudian masih terus aktif, masih terus berinteraksi dengan para senior. Ya, interaksi di bawah tanah lah, masih terus itu berlangsung, ya. Jalan saya dengan Allah Yarham Kak Uwes, dengan Kak Idut gitu. Sering terus dengan Kak UU.
Sering, masih terus. Koordinasi terus Koordinasi tuh. terus gitu. Dan saya paling junior di Iya, antara beliau-beliau itu, saya paling junior gitu. Nah kalau Kak Uwes itu sudah mahasiswa, saya mah Masih SMA. masih SMP. Oh, SMP. Iya, Jauh ya? jauh. Tapi itu terlibat. Kemudian apa namanya, pada tahun 98 ketika apa namanya reformasi, Iya. nah disitulah saya memanfaatkan situasi. Saya dipercaya oleh pemerintah ketika itu untuk mengamankan sidang istimewa MPR tahun 98. 98 itu ya. Ya, November 98. Alhamdulillah saya berhasil mengamankan sidang istimewa, dan pada kesempatan itulah saya dekat dengan Panglima ABRI, dekat dengan Presiden, dekat para menteri ketika Iya. itu. Nah, jadi itu saya manfaatkan betul Kesempatan itu. Pak Suryadi pernah ngingetin, sama Pak almarhum Pak Sampurna pernah ngingetin. Saya bilang, Pak, saya ini pengusaha, saya melihat ini peluang. Jadi ya hati-hatilah gitu. Ini peluang, Pak, saya bilang. Melihat peluang ini saya akan terus bergerak. Nah, alhamdulillah pasca sidang istimewa MPR itu, karena dianggap berhasil, Pak Habibie, saya hanya berapa orang waktu itu diundang ke istana. Dan mengucapkan terima kasih lah. Saya banyak dibantu oleh masyarakat Banten. Bapak-bapak lah semua yang berada di tengah-tengah, berada di jalan, kasarnya begitu. Ada lapangan garda terdepan ya. Bantuin saya. Malah saya bilang, Pak Presiden, kita lawan saja. Jangan, kita ini semua saudara. Itulah hebatnya Pak Habibie ya. Iya, itu. Kekuasaan itu bukan segala-galanya, kata beliau. Kalau saya mau, saya ini panglima tertinggi ABRI. Saya bisa, tapi untuk apa? Kita akan perang saudara. Sudahlah, bapak-bapak semua pulang saja. Hanya 11 orang Yang di ruangan beliau. Habibie. Sudahlah, bapak-bapak pulang saja. Terima kasih. Kemudian kita diajak foto di depan tangga istana itu, kayak menteri-menteri aja gitu. Habis pelantikan foto. Nah, beliau tanya, apa yang bisa saya berikan buat masyarakat Banten? Saya bilang, Pak, di Banten itu banyak pesantren. Bapak bantu saja pesantren. Sebelum saya sebutkan tujuannya belum. Belum ya, masih depan-depannya. Ya, Bumbu-bumbu. jadi Bapak ke Banten bantu pesantren kayak gitu, karena di Banten banyak pesantren tapi kondisinya masih sangat perlu bantuan. Ya, prihatinkan ya. Nah, jadi diputuskanlah pesantrennya Pak Kiai Aminuddin Ya. Ibrahim yang Darul Iman. Liman ya, Pandeglang. Karena beliau sudah sangat dekat secara pribadi dengan Pak Habibie, dengan Presiden, sudah sering misi kultum apa segala macam. Nah, lalu disepakatilah tanggal 5 Februari 1999. Berarti pada saat itu belum ada pembicaraan provinsi. Belum. Belum ada. Belum enggak ada. Semua nggak ada yang tahu. Ya, semua hanya saya dengan Pak Kiai Amin yang tahu. Jadi kunjungan Pak Habibie yang Pak Haji Mai rencana nggak ada bungkusan provinsi. Nggak ada. Yang berdua, yang tahu hanya saya berdua waktu itu. Dengan Waktu Pak diundang, Kiai Amin. ya, waktu diundang ke istana itu, di perjalanan di Ciujung, tol, saya pindah ke mobil Pak Kiai Amin, Ngobrol. Pak Kiai, saya bilang, Pak Kiai kan tuan rumah pasti kudu nyambut kan. Nah, sambutannya terserah depannya apa saja, ujungnya minta 4 saja. Apa itu Pak Bay? Minta Banten jadi provinsi, minta perguruan tinggi negeri, minta Cilegon jadi kota madya, dan minta pemekaran di Banten Selatan. Siap Pak Bay, saya siap jadi wadal gitu kan. Gitu. Berarti kalau 3 itu udah terpenuhi. Udah tinggal satu lagi. Satu lagi. Karena yang satu ini perjuangannya kurang kencang gitu. Iya. Perjuangannya kurang kencang teman-teman di selatan itu. Nah, akhirnya alhamdulillah hari Jumat, harinya itu hari Jumat. Nah, H-3 kita diundang oleh Bupati Pandeglang. Oh iya. Pak Yitno. Ya. Jadi undang, hanya kita diterimanya di rumah Pak Ndon. Oh, jadi Kepala mungkin, Bapeda. mungkin ingin ngobrol masalah. Ya, mau nanyakan apa yang mau ditanyakan. Nah, jadi kita diterima di rumah Pak Ndon, Kepala Bapeda Pandeglang waktu itu. Apa masih ada Pak Ndon ya? Ya, di sana ada anggota DPRD Pandeglang apa segala macam. Saya cuman berlima kalau nggak salah, saya, Pak almarhum Makmun Sohari, Iya. Makmun Muzaki, Mansur Muhyiddin, sama Zainal Abidin Sujai. Nah, kenapa Zainal Abidin Sujai? Karena dia sekretaris umum BKSPPI.
Badan Kerjasama Pondok Pesantren Seluruh Indonesia Provinsi Banten. Benar, provinsinya belum ada. Tapi BK sudah provinsi. Saya ketuanya. Tuh, dan Pak Kiai Amin itu anggota Dewan Penasehat di BKSPPI Banten Provinsi. Padahal provinsinya belum lahir. Udah dimasukin aja. Udah kita nekat-nekatan aja. Termasuk Allah Yaran KUS. KUS itu nekat bikin Partai Daulat Rakyat Provinsi Banten lagi. Udah, pokoknya ableng-ablengan bela gitu kan. PDR itu Partai Daulat Rakyat itu provinsi Banten belum ada. Itu kelakuan KUS gitu. Jadi di pesantren, di pondok pesantren saya yang ngaco gitu kan, provinsinya belum ada tapi statusnya udah provinsi. Jadi ketika di ketemu Pak Yitno segala macam hanya bertanya itu. Ya, kemudian bertanya apa yang mau disampaikan kepada presiden. Kita sebutkan waktu itu. Tempat itu. Ya karena dengan segala keterbukaan lah. Maksudnya minta dukungan dari Pemkab Pandeglang. Tapi ternyata menolak luar biasa Pak Yitno. Sampai akhirnya kita polemik sampai larut malam, sekitar jam 1 jam 2 belum berhenti. Waduh, argumentasi. Akhirnya karena kita udah lelah ya, saya colek. udah sebenarnya. Karena kita nggak boleh ngomong Banten jadi provinsi, nggak boleh. Kalau yang 3 boleh. Minta perguruan tinggi negeri, minta Cilegon jadi kota Medan, Pemekaran di Banten Selatan. Ini nggak boleh. Satu ini Banten jadi provinsi. Akhirnya kita sepakati, ya nggak akan ngomong itu gitu kan. Selesai kan, pulang kita di mobil, go saya bilang. Sesuai rencana gitu kan. Nah, alhamdulillah saya bilang tugas Pak Haji Mansur ini hari Jumat. Pak Haji Mansur tugasnya mengambil mikrofon setelah Pak Habibie bicara. Habiskan waktu. Ini hari Jumat saya bilang, dan supaya jangan ada orang lagi yang, karena kan kita tidak tahu yang hadir itu dukung apa enggak. Orang segitu banyak. Pokoknya tidak boleh ada yang bicara. Tidak boleh bicara. Haji Mansur habiskan waktu. Hanya pakai Amin dengan Pak Habibie, Pak Presiden. Ditambah dari bawah Haji Mansur Muhyiddin. Nah, kemudian Zaki saya tugaskan nge-fact pidato Ki Amin. Pidato sambutan Pak Selamat Datang itu. Zaki saya bilang kamu fact ke Kiai Amin. Kan dulu masih pakai fact ya. Teks pidatonya. Alhamdulillah semua sesuai rencana, dan kemudian memang pada saat itu saya khawatir akan terulang yang lalu, gagalnya Banten jadi provinsi karena tidak didukung oleh tentara. Gitu. Nah itulah makanya tahun 65 66 dan 60-an. Yang itulah kemudian karena saya dianggap punya jasa ya, membantu pemerintah dalam hal pengamanan sidang istimewa MPR itu. Nah Pak Wiranto ikut kunjungan dengan Presiden. Padahal apa hubungannya Pak Wiranto kan gak ada hubungannya. Yang ada hubungannya itu kan Menteri Sekretaris Negara Pak Akbar Tanjung waktu itu yang mendampingi Presiden. Menteri Pendidikan Profesor Pak saya namanya yang dari Muhammadiyah, Malik Fajar. Ya Pak Malik Fajar. Ya Profesor Malik Fajar. Menteri Koperasi yang punya duit Menteri Koperasi Pak Adi, Mas Adi Sasono. Terus pengusaha Gobel, Rahmat Gobel. Nah Pak Wiranto ikut, gitu. Karena saya ada di ring 1 kan. Nah sesuai rencana waktu itu Pak Kiai Amin menyambut, kemudian sambutannya persis orang baca teks. Teksnya udah disiapkan. Nah kemudian langsung presiden, gitu. Presiden langsung menyambut. Jadi yang pertama itu minta Banten jadi provinsi, minta perguruan tinggi negeri, minta Cilegon jadi kota madya, dan Pemekaran di Banten Selatan. Itu orang terkaget-kaget kan waktu itu. Bingung. Waduh, ini kok bisa di luar skenario gitu kan? Gitu. Padahal kan cuma tadinya presiden nyerahkan bantuan. Bantuan untuk pesantren. Akhirnya Pak Habibie menyatakan untuk Banten jadi provinsi silahkan, saya dukung, diurus ke DPR RI. Yang kedua, perguruan tinggi negeri langsung ke Pak Akbar Tanjung, ke Mensesnek. Perintah langsung. Ya, Mensesnek Pak Akbar Tanjung, ini proses ya. Namanya ITB, Institut Teknologi Baja.
karena ada Krakatau Steel. Oh, waktu itu. Bukan Untirta. Iya. Gitu. Dan yang ketiga, Cilegon jadi kota madya sebelum pemilu. Kan pemilu 99. Sebelum pemilu. Dan yang keempat, pemekaran Banten Selatan nanti setelah Banten jadi provinsi. Nah, jadi silakan barangkali ada yang mau ini langsung Pak Haji Mansur, kan tinggi orangnya kan? Iya. Langsung ujung-ujung depan ambil mikrofon. Saya dukung ya permohonan Pak Kiai Amin bahwa para ulama sebanten mendukung Banten jadi provinsi, bla 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 bla, sampai waktunya habis di stop sama MC. Nggak ada lagi. Kan bisa ngomong lagi. Karena hari Jumat tuh salat Jumat kan. Nah, beliau salat Jumat di Masjid Ar-Rahman Pandeglang yang Pak Presiden gitu. Nah, setelah itu alhamdulillah kan hari Jumat, hari Sabtu itu media kan bawa media kalau Iya, presiden kan. iya, media Kompas satu halaman Media penuh. nasional ngupas tentang Ya, Banten provinsi. dengan judulnya besar Banten menggeliat. Itu judulnya Banten. Saya bilang, ih Kompas hebat amat ini. Kalau saya bayar iklan berapa? itu kan, sehalaman penuh. Judulnya Banten menggeliat hari Sabtu itu. Saya nggak tahu kalau di sini ada orang Banten di redakturnya. Di Kompas. Aceh Suhedi. Oh, Pak Aceh. Nah, saya baru tahu setelah bergulir terus. Nah, itulah yang kemudian akhirnya yang istilah saya itu bola pembentukan provinsi Banten yang sudah ada di luar Ya. lapangan itu 66 setelah ada tekanan sepi. komunis, Nah, sepi, ditendang lagi ke tengah lapangan dan rame jadinya kan. menyambut Terus lah. tokoh-tokoh yang lain juga. Yang lain nyambut gitu. Nah, bergulirlah muncul komite pembentukan provinsi Banten KPPB, KUS, ketua. Saya juga di situ sebagai pengurus juga, anggota juga. Di bidang apa saya lupa. Kemudian muncul Kak Irsan dengan Pokja pembentukan provinsi Banten. Saya juga di situ ada gitu. Nah, alhamdulillah waktu itu sangat cepat ya termasuk ketika kita kumpul di Nyimas Ropoh. Ya. Jadi tempatnya Allahyarham Kamutar Mandala ketika itu. Nah, alhamdulillah dari situ kumpul hari Senin, hari Selasa itu diberangkatkan ke Jakarta, ke gedung DPR MPR. Jadi yang mengawalinya semua muncul bereaksi lah ya, menyambut itu pasca 5 Februari 99 itu. Ya. Hasil karya Pak Haji. Ya. Termasuk saya menyadarkan seorang tokoh ya. Gitu, karena waktu itu beliau tidak mendukung, bahkan menolak keras, dan nggak usah disebut namanya lah gitu ya. Menolak keras itu Ya, saya dimaki-maki, terus saya jelaskan, saya bilang kalau kita tidak jadi provinsi, nama Banten hilang. Karena presidenan Banten tahun 2000 akan dihapus dengan Undang-Undang 32, ya, Undang-Undang Otonomi Daerah. Nah, jadi saya bilang nanti anak cucu kita akan nuntut sama kita. Ya, Banten itu bukan hanya sebuah nama, tapi sejarahnya panjang dan jasanya kepada Republik ini tidak mungkin terbayarkan, saya bilang. Nah, nanti anak cucu kita, saya bilang, itu akan pasti nuntut sama kita. Karena nama Banten hilang dari peta, yang tinggal nanti Banten itu sebuah desa sepi aja, di Kasemen. Iya, di Kasemen. Nah, jadi nanti nama pendekar Banten mau ganti nama jadi pendekar Karanghantu. Wah, beliau kaget. Akhirnya tersadarkan. sadar lah, dan situlah beliau mulai terjun gitu. Dan orasi pertama dengan saya di Tangerang dilaksanakan oleh Formatam ya, Forum Mahasiswa Tangerang, Dedi. Nah, Dedi itu bikin acara meraih kembali kejayaan Banten. Oh, jadi pasca itu acara itu terus bergulir banyak event-event yang termasuk munculnya Kongres Rakyat Banten 1. Oh, di Banten Lama, di alun-alun Banten Lama. Berarti di tahun 99 masih? Masih. Gitu. Ada Kongres Rakyat Banten 1. Ketua panitianya KUU kalau nggak salah. Ya. Jadi kan otomatis ini tokoh-tokoh banyak juga support segala macam. Itu perbedaan cara pandang ini suka terjadi. Ada sih ya. Tapi yang namanya alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik lah. Nggak sampai kita clash kemudian pecah, itu nggak ada. Kan di perjuangan pembentukan provinsi Banten itu kan banyak faksi kan, banyak faksi. Tapi alhamdulillah karena kita tujuannya satu ya. Nah, tadi itu disatukan oleh satu cita-cita. Cita-cita. Ini
ketika ngobrol tentang kenapa sih kita harus jadi provinsi ini, apakah secara khusus serius diobrolkan atau memang maraton memang dari dulu memang? Ya, kan itu sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi keinginan panjang dari masyarakat Banten. Seperti kita tahu lah, masyarakat Banten itu beda dengan orang Pasundan kan? Maaf, dengan orang Priangan. Iya. Beda. Nah, pada tahun 48 ketika Republik ini pecah menjadi Republik Indonesia Serikat, kan yang tetap wilayah Republik Indonesia kan cuma 3, Aceh, Banten, dan Jogja. Ya, Aceh sudah daerah istimewa, Jogja daerah istimewa. Kenapa Banten provinsi aja belum? Ini argumentasi yang sangat kuat. Gitu. Nah, artinya apa? Dulu Banten bukan wilayah administratif Jawa Barat. Punya panglima divisi sendiri, Cisamun, tadi bukunya tak kasih. Ya, sama dengan Ahana Sution, pangkatnya sama. Di sana divisi Siliwangi dengan panglima divisi Kolonel Abdul Haris Nasution. Di Banten divisi 1000 namanya. Oh, divisi 1000. Divisi 1000, makanya ada makam pahlawan 1000 di Tangerang. Di Serpong ada makam pahlawan 1000. Panglima divisinya Kolonel Kiai Haji Samun. Kita beda memang dari awal juga, kok tiba-tiba ujung-ujung bisa jadi wilayah Jawa Barat. Itulah ya yang kemudian sangat memudahkan lah. Ya, secara sejarah itu memang kita berbeda. Harusnya tidak. Ya, secara kultural juga kan masyarakat Banten dan masyarakat Priangan kan beda gitu. Seperti orang Jogja sama orang Solo gitu lah kira-kira. Gitu. Nah, itulah yang kemudian alhamdulillah masyarakat walaupun juga banyak yang menghalang-halangi. Satu contoh. Ya, pemerintah Jawa Barat kan juga tidak tinggal diam kan. Nggak mau dia lepas juga. Ya, dia berupaya waktu itu ketika tim para aktivis, para pejuang pembentukan Provinsi Banten ini pamitan kepada daerah di Jawa Barat, keliling Jawa Barat waktu itu, start dari Bogor. Saya ditelepon sama Boyke pribadi. Boyke telepon saya, "Kak, ini ada tim dari Jawa Barat." Ya, ada tim dari Jawa Barat dipimpin oleh Profesor Yudhistira Garna mengadakan penelitian ke desa-desa gitu kan. Nah, saya bilang, "Boy, usahakan, kan udah sore waktu itu saya ditelepon Boyke, besok siang ketemu saya." Nah, ketemulah akhirnya di rumah makan Jayakuring. Udah tutup sekarang rumah makannya. Setelah makan siang baru saya ngomong, "Prof, bilang punten ya, jangan Anda lanjutkan." Karena dia bukan mengadakan penelitian, sebetulnya dia mau mempengaruhi masyarakat agar tidak mendukung provinsi Banten. Ya, nah saya bilang saya sudah buat fatwa, siapapun yang menghalangi pembentukan provinsi Banten, saya bilang halal darahnya. Boleh jadi saya bilang Anda pulang tidak bawa kepala, saya bilang. Kaget. Takut. Ini mudah tuh Pak Bay, Agi pamit. Pulang. Dan ternyata beliau itu akhirnya jadi mertua teman saya gitu. Ketemu juga. Begitu onangnya, ketemu bapaknya di Yudhistira. Nah itulah ya, jadi bagaimana saya membuat semacam trik-trik gitu ya, walaupun ini seperti ketika sidang DPR RI di Jakarta. Saya kan nggak ikut ke Jakarta, saya ke Suralaya. Oh, ke sini. PLTU. Saya ancam. Tidak disetujui, listrik Jawa Bali mati sebenarnya. Jalurnya ya, seperti itu gitu. Ya, seperti Pangdam waktu itu Pak Salamet Supriyadi tidak mendukung. Pak Wiranto nya mendukung mau apa? Atasannya. Nah, gitu. Itu kan, jadi Pak Wiranto itu saya ingat banget begitu selesai acara langsung berdiri, "Kecik Bay, sukses ya, selamat ya, saya saksi ya." Itu kan ya luar biasa. Pangdam nggak bisa berbuat apa-apa karena Pangap Menhankam mendukung. Gitu. Nah, saya walaupun sebelumnya saya juga sempat misalnya ke Dirjen Puod ya Pak Rias Rasid ketika itu. Saya tanya apakah Banten itu sudah layak jadi provinsi? Sudah sangat layak. Lebih. Itu membuat amunisi saya makin kencang. Semangatnya makin tinggi. Ya. Jadi dari selain faktor sejarah, ada cita-cita khusus nggak ketika di kelompok-kelompok tokoh ini pasca pertemuan dengan Pak Habibie itu di Darul Iman misalkan,
ada sering pembahasan khusus kalau istilah kasarnya misalkan ini Banten harus seperti apa ke depan gitu. Ada nggak? Ya kalau itu kan ada yang bekerja di situ. Waktu itu kan Mendagrinya Pak Suryadi, kan buat acara di Pandeglang waktu itu. Judulnya ada juga dari teman-teman yang ada di DPR RI. Salah satunya misalnya yang menonjol di DPR RI itu misalnya ada Ali Yahya, ada Tumbu Saraswati, dapil kan? Sini ya. Nah, dapil Banten. Nah, mereka lah yang kemudian bergerak seperti itu. Nah, kemudian Jawa Barat juga kan anggota DPRD Banten masih banyak di sana. Nah, ini perannya mahasiswa yang ada di Bandung kan. Baik yang dari Lebak, dari Pandeglang maupun dari Serang kan sama juga menekan DPRD anggota DPRD anggota DPRD Jawa Barat yang berasal dari Banten. Itu. Jadi ini yang mungkin kurang di expose ya. Diekspos. Saya kira ini perlu juga diangkat ya bagaimana peran generasi Tapi muda. Tapi komunikasi itu ada itu Pak Haji. Ada. Saya tahu siapa tokoh-tokohnya kan saya tahu. Ini dari gerakan-gerakan mahasiswa kan. Ya level mahasiswa jalan waktu itu kan demo segala macam kan. Kita terus kontak. Terkoneksi kan. Ya ada. Itulah mungkin yang ini yang kurang dipublish ya bahwa peran mahasiswa dan para pemuda yang ada di Bandung itu ya termasuk waktu itu kan ketuanya itu Kak Didi Supriyadi almarhum kan. Itu yang yang di Bandung itu yang sering terus kontak dengan saya. Gitu. Nah ini yang perlu dianukan. Di Jakarta juga sama, teman-teman Jakarta itu kan banyak di Priuk misalnya. Tanjung Priuk kan banyak warga Banten tuh. Ketika bola ini sudah masuk ke DPR RI, saya tidak mungkin menggerakkan lagi orang dari sini kan mahal biayanya. Dari Jakarta. Saya gerakan Tanjung Priuk gitu. Turun sih. Ya, makanya orang bingung ketika dari Banten tapi mobilnya Metro Mini gitu kan. Tahunya dari Tanjung Priuk sama dari Cengkareng ya. Cengkareng. Itu pas proses Banten sudah masuk ke DPR MPR. Nah itulah ya yang kemudian jadi biaya jadi murah kan kalau dari sini terus ongkos mobilnya, makannya segala macam kan waktu itu siapa yang ngebiayain? Gitu. Ya alhamdulillah lah artinya saya masih punya dikit-dikit lah. Itu kalau anak-anak mau ke Jakarta gitu. Ya, termasuk para senior saya datang ke sini. Dan sekretariat pembentukan Provinsi Banten sempat di kantor saya di atas ini di Jiwantaka di depan di lantai 3 sempat di sana. Nah, kan pasti ada support gerakan, support pertemuan yang maraton dari setahun lebih lah ya berjalan akhirnya setelah vakum itu ya Pak Haji triggernya itu kan butuh biaya itu kadang-kadang tokoh-tokoh itu iuran itu iuran pribadi masing-masing sesuai kemampuannya masing-masing lah gitu. Nah kemudian ya alhamdulillah juga misalnya yang waktu itu belum jadi apa-apa Udin misalnya ya Udin Saparudin juga luar biasa lah peranannya terlibat itu Udin itu sampai lupa ngurus keluarga segala macam. Ya perannya Udin itu juga sangat lah. Dan banyak sekali lah sebenarnya yang kita tidak bisa tidak sebut satu persatu. Yang jelas memang saat itu kita jadi semacam common enemy masyarakat Banten itu musuh bersama jadi alhamdulillah semua elemen ya ketika kumpul di Mas Ropo di tempatnya Kamuhtar itu kan dari jawara, ulama, birokrat, politisi, pemuda, santri semua kumpul itu lengkap. Saya sampai nangis. Jadi semua elemen itu lapisan masyarakat kumpul di situ. Belum pernah terjadi. Sampai hari ini belum pernah terjadi lagi. Itu perkiraan tahun 2000-an apa? Ya. Kayak berangkat dari situ tuh terus dibawa ke Jakarta itu proposal masuk ke DPR. Itu saya ingat pertemuan di Mas Ropo itu hari Senin, hari Selasa itu diberangkatkan ke Jakarta. Dan itu kan prosesnya Pak Haji terlibat detail, terlibat langsung dan pengorbanan materi, tenaga, mungkin juga keluarga banyak ditinggalkan. Apa yang Pak Haji rasakan ketika DPR RI menyatakan bahwa Banten jadi provinsi? Ya alhamdulillah kita lihat dari media ya itu ribuan massa yang hadir di DPR RI. Malah ke Suralaya. Saya di Suralaya gitu. Jadi saya memang jarang saya misalnya bicara di dalam forum. Saya lebih banyak bekerja pakai ini.
Ya, dan saya termasuk gitu. Nah, seperti terakhir nggak ada yang kepikiran kan. Boleh jadi orang pressure di sana ribuan orang, ya. Tapi yang lebih fatal kalau di sini Jawa Bali mati, ya kan? Makanya saya berangkat ke Suralaya. Itu banyak kan yang ke sana atau bawa Kemana? tim pasukan ke Surabaya? Ya, saya di Suralaya itu sudah dianggap orang tua sama masyarakat Suralaya. Jadi tinggal ke sana. Ya, jadi kalau saya tinggal ngomong aja, kumpul. Karena saya dari tahun 82 saya aktif ikut membangun PLTU Suralaya gitu. Ini kan dengan masyarakat. Jadi ketika 4 Oktober diketuk di sana Saya ada di sana. hanya via telepon. Ya. Pak Haji, ini udah perasaan Pak Haji. Ya, alhamdulillah, artinya tidak sia-sia lah. Dan saya pun tidak menyangka secepat itu. Melihat perjalanan yang tahun 50-an, tahun 60-an kan betapa sulitnya kan. Mentok sana, mentok sini. Nah, kemudian terhambat dengan tidak didukung oleh lembaga gitu, misalnya. Ya, masyarakat juga terpecah gitu. Tapi di tahun 98 sampai dengan 2000 itu luar biasa. Semua elemen bergerak gitu. Alhamdulillah. Satu pergerakan bareng itu ya. Jadi simultan terus. Dan ya harus diakui secara sejarah Haji sedih trigger yang luar biasa. Dan ini maksud saya yang harus selalu tersampaikan ya. Dan dari awal perjuangan sampai misalkan sekarang udah 20 tahun Provinsi Banten, apakah memang ini kondisi hari ini sesuai dengan apa yang ketika pergulatan para tokoh bahwa Banten ingin provinsi itu, ingin kita seperti ini ke depannya, agar apakah masih harus terus berjuang keras di Banten untuk mencapai apa yang diceritakan para. Ya, perjalanan kita masih panjang ya. Karena begitu Banten terbentuk menjadi provinsi kan bukan selesai, kita baru mulai. Ya. Ya, kita baru mulai menata. Dan kemudian sekarang ini sudah 20 tahun Banten jadi provinsi, masih sangat banyak masalah yang harus kita selesaikan. Ya, terakhir kita kan masalah Bank Banten misalnya. Walaupun pembentukan Bank Banten itu sendiri saya tidak dukung. Saya, Pak Taufik Ruki, dan beberapa teman ketika itu menolak. Karena belum waktunya, saya bilang. Kita di Banten 2013 dikenal sebagai provinsi terkorup ketiga di Indonesia. Jadi selesaikan dulu, saya bilang, masalah itu, nama baik itu. Saya bicara dengan Rano. Itu hanya Rano waktu itu ngotot karena sudah menjadi keputusan Dewan RPJMD ya. Ada di RP. Ya, saya bilang kan bisa direvisi. Nah, itulah. Jadi kita makin umurnya makin tua, kemudian kita masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan, yang lama juga kita ke depan tantangan lebih berat. Apalagi kita setelah COVID-19 ini, ekonomi recovery, kita kontraksi. Nah, recovery ekonomi kita akan panjang ini. Nah, ini butuh kerja keras semua pihak. Gitu. Jadi jangan sampai kita malah di umur provinsi Banten makin tua, tapi malah kita makin makin banyak yang tidak kita selesaikan. Ada rasa bahwa ini sih tokoh-tokoh kumpul semua bareng seperti nuansa dulu ketika berjuang bareng-bareng, sehingga kan ada semangat atau spirit yang juga bahwa bangun Banten itu memang harus sama-sama, harus bareng-bareng. Betul, ada ya kerinduan seperti itu. Tapi kayaknya memang kalau dulu kita benar-benar solid ya. Banten harus jadi provinsi, harga mati kasarnya begitulah. Tapi kalau Banten jadi provinsi kan masing-masing punya agenda sendiri-sendiri. Ya, punya hidden agenda. Ada yang pengen dapat proyek banyak. Ada yang pengen jadi anggota dewan, ada yang pengen jadi gubernur, ada yang jadi macam-macam lah. Itu yang membuat kepentingan pribadi itu yang kemudian sulit mempertemukan itu. Gitu. Tapi ya dengan kondisi seperti itu kan tidak harus melupakan bagaimana proses Banten. Harusnya begitu. Kita semua realistis lah ya, artinya bagaimanapun tanpa kita kerjasama sinergi antar semua elemen, sulit kayaknya Banten ini akan menjadi apa yang kita citakan. Ketika saya ditanya oleh wartawan ketika itu, saya ingat yang nanya saya tuh Agus Sanjadirja, wartawan senior dari Pikiran Rakyat. Nanya saya, sebenarnya apa sih Pak Mbak yang dicita-citakan kalau Banten jadi provinsi? Saya bilang
saya ingin masyarakat Banten itu menjadi masyarakat yang modern. Apa itu? Masyarakat yang profesional dan efisien. Ya, kita ke Bandung tuh nggak efisien. Mahal. Ya, kasihan saya bilang, misalnya pengusaha harus nagih proyek ke Bandung. Pegawai yang pengen naik pangkat PNS ke Bandung. Ongkosnya berapa, nginepnya berapa, oleh-olehnya berapa, saya bilang. Kalau sekarang kan dengan mendekatkan pelayanan publik ya ke Banten, ke Serang kan efisien dan modern, itu menciptakan masyarakat yang profesional. Alhamdulillah dulu kan ditanya, Banten mau jadi provinsi emang punya profesor berapa, punya doktor berapa? Saya bilang jadi provinsi aja dulu, nanti banyak profesor, banyak doktor. Kenyataan sekarang dengan Banten jadi provinsi, Untirta berapa profesornya, doktornya, terus perguruan tinggi yang lain, UIN, ya yang swasta, ya itu kan fakta. Jadi istilah saya itu dulu ketika diledek-ledekin kayak gitu, orang nikah itu idealnya punya rumah, punya mobil, punya deposito, saya bilang. Baru nikah. Kalau punya mobil dulu, punya rumah dulu, punya deposito itu nggak nikah saya bilang. Jadi nikah aja dulu. Baru itu nyusul. Itu logika saya itu. Iya. Ya sama mungkin kayak Indonesia itu kan sekarang itu merdeka aja dulu. Ini jembatan emas dulu aja dari itu sempadan. Nah, coba bayangkan ya, tahun itu ya negara-negara pecah belah akibat perang dunia satu, perang dunia kedua, ya. Indonesia yang beratus kerajaan itu, kurang lebih sekitar 200-an kerajaan menyatu ke Indonesia yang baru punya nama, ngaranna doang, ya belum punya apa-apa. Coba luar biasa. Iya. Indonesia belum punya apa-apa waktu itu. Ayah saya tentara, ya disebutnya apa? Tentara itu digaji, sama gaji negara aja, karena kelahir. Bahkan beliau berjuang sebelum Indonesia merdeka, merebut kemerdekaan kan gitu. Nah sekarang kita ini yang muda-muda ini harusnya malu kepada. Iya. Ini makanya harus banyak ini. Mungkin yang terakhir Pak, harapan di ulang tahun Banten yang ke-20 apa yang dan dipesankanlah kepada anak-anak muda mengenai ya kita tentu saja semua manusia yang normal, yang waras pasti punya cita-cita, punya tujuan. Kalau orang hidup tanpa cita-cita, tanpa tujuan akan bingung dan membingungkan. Nah, jadi diharapkan para generasi muda teruslah berjuang. Dan sekarang ini kita bersaing global, bukan hanya bersaing antar daerah, tapi juga antar bangsa. Tingkatkan terus kompetensi, ya masing-masing di bidangnya. Tingkatkan terus komunikasi, karena bagaimanapun juga komunikasi itu sangat menentukan. Orang Banten ini dikenalkan galak gitu. Nah, coba diperhalus lah gitu kan. Dari mun baheula ngomong naon ngaranna merah, ini mah jadi merah. itu nasi juga dia. Jadi terus harapan untuk apa pemerintahan provinsi atau sektor-sektor lain ini gimana? Ya, saya kira gini ya. Provinsi Banten ini juga walaupun baru 20 tahun katakan begitu, tapi kan berangkatnya kan sudah tidak punya modal kosong kan. Kita sudah punya aset bahwa PAD Jawa Barat saja kan hampir 30% ya. Ketika Banten jadi provinsi lepas kan. Nah, saya ngambil pelajaran dari sebuah negara yang baru perang, saudara, Bosnia. 20 tahun yang lalu mereka perang dan saya bulan Maret 2019 saya ke Bosnia. Sudah tertata rapi sedemikian rupa. Coba, mereka 25 tahun yang pecah perang saudara yang sedemikian dahsyat. Ya. Itu jadi sebuah negara yang walaupun sama multi etnik, multi agama juga. Jadi masa orang lain bisa kita nggak bisa gitu. Di Banten ini yang harus kita jiwai adalah bagaimana heroisme masyarakat Banten. Salah satu contoh, kalau masyarakat Banten kooperatif dengan Belanda, itu niscaya istananya masih ada, itu, ya masih utuh. Tapi karena masyarakat Banten yang herois, patriotik, tidak mau istananya diinjak oleh penjajah, lebih baik rata dengan tanah. Itu jiwa juang masyarakat Banten. Ketika negara ini pecah menjadi Republik Indonesia Serikat, Banten tetap setia menjadi Republik Indonesia, bikin uang Republik Indonesia daerah Banten. Ini nilai-nilai yang oleh generasi muda harus dijaga, dilestarikan. Masyarakat Banten itu masyarakat yang majemuk. Ya, hampir semua suku yang ada di Nusantara ini ada di Banten.
rukun saja. Ya, masyarakat Banten tidak pernah ada masalah dengan keributan nuansa sara kan, nggak ada. Nah itulah nilai-nilai yang harus kita jaga oleh masyarakat Banten, terutama generasi mudanya. Gitu. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa peran generasi muda ketika Banten berjuang membentuk provinsi itu coba ditampilkan, apakah dibuat sebuah tulisan atau apa dokumentasi supaya kita juga memberikan pendidikan kepada generasi muda untuk menjadi estafet ya kepemimpinan. Kan bagaimanapun hidup ini gak bergantian kan, datang dan pergi. Nah kita harus mempersiapkan generasi pengganti agar Banten ini betul-betul bisa kembali apa yang kita cita-citakan, yaitu Banten yang sejahtera berdasarkan iman dan takwa. Ya. Jadi masih panjang lah perjuangan kita untuk mencapai apa yang dicita-citakan oleh para pendiri Provinsi Banten. Terima kasih Pak Haji atas waktunya, dan kami mohon maaf mungkin jarang sungkem lah, karena sebenarnya tokoh-tokoh juga sudah mulai banyak yang meninggalkan lebih dulu. Ini juga penting menjadi catatan, dan hari tadi juga kita berduka salah satu pejuang pendiri Provinsi Banten, Pak Haji Mukhtar Mandala, meninggalkan kita semua, telah meninggal dunia di jam 4 subuh tadi. Dan mungkin Pak Haji juga hari ini mau melayat dan menyolatkan dan mengantarkan ke makam, dan ini menjadi catatan penting juga menjelang 20 tahun Banten. Ternyata kita harus banyak belajar kepada tokoh-tokoh pribadi. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.